Pernahkah kamu merasa sering lelah ketika bertemu dengan banyak orang, dan kamu lebih senang menghabiskan waktu di rumah ketika weekend sendirian daripada kalian kumpul di luar? Dan kalian akan merasa aneh karena banyak orang luar sana yang lebih senang untuk berkumpul beramai-ramai dengan orang banyak dibandingkan dengan kalian yang ingin merasakan diri sendiri itu rileks ketika berada diam di rumah saja. Dan itu berbeda jauh 180 derajat dengan kalian. Dan kalian mulai merasa aneh dan overthinking, apa sih masalah dalam diri saya sendiri? Yang harus kalian tahu bahwa itu bukan masalah. Dan itu bukan kendala bagi kalian. Itu hanya tipe kepribadian kalian saja yang berbeda dengan orang lain. Atau bisa dibilang kalian itu introvert. Ya, sama seperti saya. Saya juga introvert orangnya. Saya tidak mudah bergaul. Saya lebih senang menghabiskan waktu di rumah saja bermain game, menonton televisi, menonton film, ataupun tidur untuk merecharge energi saya sendiri, bukan malah berkeliaran, keluar rame-rame ataupun nongkrong. Itu saya. Memang saya berbeda dengan orang lain dan saya menyadarinya. Dan kalian juga harus menyadari hal tersebut. Dan apakah kita aneh? Enggak, kita enggak aneh sama sekali. Kita hanya berbeda kepribadiannya. Apakah kita bisa menjadi mereka? Bisa. Apakah mereka bisa menjadi kita? Bisa. Semuanya itu bisa, tergantung kita mau apa enggaknya. Mungkin banyak di antara kalian yang menganggap introvert itu sebagai hal yang buruk, hal yang jelek. Padahal itu enggak sama sekali. Tidak ada yang buruk dari seorang introvert. Hanya berbeda saja. Dan apakah perbedaan itu membawa perubahan yang signifikan? Memang, apakah itu ke arah buruk? Belum tentu. Bisa saja ke arah yang lebih baik. Dan saya menjadi seorang introvert, ya saya senang menjalaninya. Dan inilah dia, 3 caraku membiasakan diri dengan sifat introvertku. Yang pertama adalah memahami diri sendiri bahwa kita memang benar kita introvert. Akhirnya dengan bisa memahami diri sendiri, kita tahu apa yang kita perlukan, kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan sifat ini. Bukan hanya membanding-bandingkan saja dengan sifat lainnya, tidak, kita harus mengetahui jati diri kita sendiri mau arahnya kemana. Dengan begitu kita bisa tahu kita mau melakukan apa. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kita introvert, ya kita harus terbiasa dengan hal-hal introvert seperti berdiam di rumah, menonton televisi, dan lain sebagainya. Kita harus sadar bahwa kita itu harus bisa menyesuaikan diri dengan sifat kita sendiri. Jika kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, kita akan dihantui dengan stres itu. Mau kemana pun kita lari, pasti ada orang ekstrovert ataupun introvert dimanapun itu. Dan kita akan selalu merasa aneh jika kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan mereka semua. Pemahaman diri ini memang sulit untuk ditemukan setiap orang, karena mungkin step-stepnya berbeda dan hasilnya itu pun pasti berbeda. Yang harus kita lakukan adalah ya menjalaninya sesuai prosedur dan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Tidak perlu kok kita meniru orang lain bagaimana cara mereka berdamai dengan diri sendiri, cukup ikuti kata hati dan ikuti apa yang kalian sukai dan apa yang harus kalian lakukan. Itu saja untuk berdamai dengan diri sendiri. Intinya jangan malu. Jangan malu bahwa menyadari bahwa kita introvert itu bagus. Tidak ada malu-malunya sama sekali. Sadar bahwasanya introvert itu memang ada di dunia ini dan memang bagus adanya. Tidak merupakan hal yang buruk dibandingkan dengan extrovert. Mereka extrovert, ya bagus. Kita mungkin bisa lebih bagus daripada mereka. Itu yang harus kita tanamkan ke dalam diri sendiri. Dengan begitu, kita tidak malu dengan sifat ini dan kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu yang saya lakukan. Awalnya saya malu karena saya introvert, malu keluar rumah dan tidak mau kemana-mana, karena tidak bisa juga menyapa orang lain itu. Tapi lama-kelamaan, saya sadar, ya memang saya introvert. Ya memang kesukaan saya berbeda dengan orang lain. Tapi apakah saya harus menyesuaikan diri dengan mereka? Harus. Tapi apakah saya harus merubah diri agar bisa berkumpul dengan mereka? Enggak harus. Kita harus bisa menyesuaikan tapi tidak merubah diri sendiri. Bagaimana cara menyesuaikannya? Ya pelan-pelan. Dekati lu teman-teman yang kalian anggap itu sefrekuensi dengan kalian, yang nyambung itulah dengan kalian. Dengan begitu, kalian akan bisa memperluas sosialisasi kalian, sosial kalian, jiwa sosial kalian ke arah yang lebih dalam lagi. Berkumpullah dengan orang-orang yang sefrekuensi kalian. Memperdalam pertemanan itu tidak harus langsung melonjak jauh, itu tidak. Harus di lingkungan kalian dulu agar kalian nyaman untuk melakukannya. Yang kedua adalah sama seperti yang pertama, tapi ini lanjutannya. Adalah memperkenalkan diri ke sosial yang lebih dalam. Ketika kalian sudah bersosial dengan lingkungan sekitar kalian, itu bagus. Karena itu merupakan suatu kemajuan yang utama yang harus kalian lakukan sebelum kalian bersosial lebih dalam lagi. Kenapa? Karena sosial lebih dalam itu sangat susah sekali. Kita yang introvert ini tidak mempunyai kosakata yang banyak ataupun basa-basi yang banyak ketika bertemu banyak orang. Kita harus mempelajarinya,
Walaupun kita berdiam diri saja ketika banyak orang nongkrong, orang kumpul, nggak masalah, it's okay. Artinya kita mempelajari bagaimana cara mereka ketika bernyapa, ketika mengobrol dengan orang lainnya. Itu yang kita pelajari, kita resapi. Nggak masalah, karena kita sudah berdamai dengan introvert ini. Nggak masalah kalian dibilang pemalu, ya kalian malu-maluin, nggak masalah. Ya kalian fokus saja mempelajari apa yang seharusnya kalian pelajari. Kalian lihat bagaimana cara mereka berinteraksi dengan satu sama lain, bagaimana cara mereka mengobrol, bercanda, tawa, gelak tawa, dan semuanya itu harus kalian pelajari. Dengan begitu, lama-kelamaan kalian akan bisa berbaur dengan mereka. Mungkin kalian akan diajakin ataupun kalian yang masuk ke sana. Dengan cara-cara itu, kalian akan bisa memperluas jarak sosial kalian, memperluas ruang lingkup sosial kalian dengan begitu banyaknya teman nantinya. Saya awalnya juga sedikit kok punya teman, tapi lama-kelamaan mulai saya mempelajari bagaimana cara mereka mengobrol, bagaimana cara mereka bertemu. Ya, saya bisa akhirnya mengikuti jejak-jejak mereka. Dan alhasil sekarang, ya lumayan lah ada beberapa teman yang bisa saya ajak kumpul ataupun ajak bercanda, walaupun masih circle-nya itu-itu saja. Tapi tidak masalah, kita sudah mulai dan kita sudah berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Yang ketiga adalah cara terakhir saya agar bisa diterima di lingkungan yang sosialnya itu sudah bagus banget, ataupun di lingkungan yang extrovert. Jika cara 1 dan cara 2 tidak berhasil, ya di saya awalnya tidak berhasil juga. Alhasil saya menemukan cara ketiga ini. Bagaimana sih kita bisa terkeluar dari zona introvert ini? Karena memang saya introvert itu karena dulu ya sering tidak ditemani orang. Kalau dibully mungkin masih kasar ya, mungkin bully kecil lah ya. Ketika misalnya kita menchat di grup, tidak ada yang balas, alhasil kita malu sendiri kan. Tidak ada yang balas grup di chat, kita PC temen juga nggak ada yang balas. Kita nanyain PR nggak ada yang balas, ya malu sendiri. Alhasil kita introvert, jadinya pemalu itulah. Disitulah titik dimana saya menjadi seorang introvert. Ya lebih baik saya diam daripada saya malu-maluin diri sendiri. Itu prinsip saya dulu. Karena emang malu banget tidak ada yang merespon apa yang kita bicarakan ataupun apa yang kita lakukan. Ya untuk keluar dari zona itu, cara 1 dan cara 2 sudah saya praktekkan tapi gagal. Alhasil saya menemukan cara ketiga ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian berprestasi, ataupun kalian harus menonjol di suatu lingkungan itu. Di suatu lingkungan yang banyak extrovertnya dan kalian introvert, kalian menonjol di sana, kalian akan diterima. Caranya gimana? Ya memang susah. Caraku adalah berprestasi. Aku ketika masuk dunia kuliahan memang tidak pernah ikut organisasi sama sekali di SMA. Punya teman pun dikit. Alhasil ya masuk kuliah juga masih ragu-ragu. Apalagi tidak ikut ospek. Dibully ya pasti. Tapi bagaimana cara aku keluar dari zona itu adalah berprestasi. Kebetulan di awal semester aku ikut beberapa lomba di bidang akademik maupun non-akademik, dan ya syukurnya menanglah di sana dan dilihat di jurusan terlebih dahulu. Awalnya aku tidak tahu siapa mereka, tidak mengenal, dan mereka juga tidak tahu siapa saya. Tapi setelah saya berprestasi mendapatkan juara di sana, baru saya terlihat jurusan bahwasanya ini loh saya ada di sini, ini loh saya mendapatkan ini, mendapatkan itu. Ya dilihat sama semua orang. Yang awalnya dibully, akhirnya kita, ya mereka ada di sini loh. Baru ajak berteman, baru diajak bermain itu. Ya susah sih. Tapi itulah caraku untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sana dan bisa keluar dari zona nyamanku menjadi seorang introvert. Karena emang jadi seorang introvert tuh gampang-gampang susah, enak-enak, enak, enggak enak juga, semuanya sama aja. Semua itu sama, tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dunia luar atau di dunia nyata ini. Jika kalian sudah menonjol di suatu lingkungan itu, ketika banyak orang extrovert dan kalian sendiri introvert, maka kepercayaan diri kalian akan sedikit demi sedikit menambah. Akan lebih banyak lagi tingkat kepercayaan diri kalian ketika kalian sudah di-notice lah istilahnya oleh banyak orang. Dengan begitu kalian akan sadar sedikit demi sedikit kalian bisa bersosial dengan orang lainnya. Tidak masalah kok awal-awal kalian punya dikit teman, tapi akhirnya kalian bisa punya banyak teman dengan cara kalian sendiri. Ini caraku untuk bisa mendapatkan banyak teman, dan ini caraku untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin cara kalian berbeda, tapi bisa saja cara kita sama, dan kalian praktekkan caraku ini di dunia nyata kalian sendiri. Gak masalah kok kalian jadi introvert, gak masalah kok kalian menyendiri. Memang kita punya dunia kita sendiri, kita suka bermain game, menonton film, dan kita punya animasi kita sendiri, bayangan kita sendiri terkait dengan dunia luar.
itu nggak masalah, itu bagus. Artinya kita mempunyai kreativitas yang tinggi. Tapi apakah itu akan berdampak ke jangka panjang? Tentu saja. Karena kita ini manusia. Manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa kita hidup sendiri. Kita masih harus bergantung dengan orang lain. Baik itu orang tua, teman, ataupun orang lain yang tidak kita kenal sekalipun kita memang perlu dia gitu. Nggak bisa kita hidup di dunia ini sendiri. Mau sebagaimanapun kalian hebatnya, nggak akan bisa hidup sendiri. Kalian masih perlu bimbingan orang lain tentunya. Itu yang harus kalian ingat. Ya memang, hubungan antara manusia itu memang merepotkan, tapi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita masih perlu bantuan orang lain, dan orang lain pasti akan mau bantu kita ketika kita sudah mau membukakan diri, membukakan pintu kita ke orang lain. Artinya kita sudah mau bersosial dengan orang lain itu sendiri. Ya, dengan begitu, ya hidup akan bahagia mungkin nantinya. Sesuai dengan kapasitas kita, bagaimana kita menafsirkan kebahagiaan itu ke diri kita sendiri. Jika kalian sudah bisa keluar dari zona nyaman kalian, mulailah kalian ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti organisasi, di mungkin tingkat desa, di tingkat jurusan, perkuliahan, SMA, dan lain sebagainya itu bisa kalian ikuti. Karena emang itu sangat bagus. Walaupun kalian introvert, tapi kalian sana bakal diajak. Karena emang kekeluargaan di organisasi itu bagus, baik banget. Untuk kalian bisa bersosialisasi. Di sanalah kalian belajar bagaimana cara menjadi pemimpin, bagaimana menjadi seorang yang bisa bersosial dengan banyak orang. Tidak masalah kok kalian berbeda, karena perbedaan itu belum tentu buruk, bisa saja lebih baik ataupun memang sangat baik gitu. Introvert itu tidak buruk kok, mereka hanya melakukan apa yang mereka suka dan mereka senangi itu. Mereka punya dunianya sendiri, tapi juga mereka tidak menutup diri dengan dunia luar. Mereka masih bisa kok berteman dengan banyak orang, dan kalian harus sadar bahwasanya menjadi introvert tuh menyenangkan juga, tidak ada salahnya kok. Karena saya juga sampai sekarang masih menjadi seorang introvert, dan saya bahagia dan senang melakukannya. Tapi apakah saya menutup diri dengan orang lain? Tentu tidak. Karena itu adalah poin plus kebahagiaan saya untuk di masa depan nantinya. Mungkin itu 3 cara membiasakan diri dengan sifat introvert yang saya lakukan selama ini. Bisa kalian ikuti, ataupun kalian punya cara lain, it's okay. Tidak masalah. Karena yang pasti extrovert dan introvert itu emang ada di dunia ini. Dan mereka pasti bisa berbaur satu sama lain. Dan jangan menutup diri dengan orang lain. Karena emang kita manusia biasa. Oke, mungkin sekian tips dan trik dari saya untuk di video kali ini. Mungkin nextnya kita akan membahas tips dan trik yang lainnya. Oke, bye-bye.